Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah, surat terpanjang dalam Al-Quran. Di dalamnya terdapat ayat terbesar, ayat Kursi. Sebuah surat yang mampu mengusir setan dari rumah siapapun yang membacanya. Ia ditutup dengan 2 ayat agung, doa yang Allah janjikan akan dikabulkan. Di dalamnya terkandung hukum-hukum penting: puasa, zakat, haji, perdagangan, dan keadilan. Dan di pusat kisahnya, sebuah pelajaran tentang ketaatan dan kepasrahan. Dalam kisah sapi betina, ini bukanlah surat biasa. Ia adalah peta bagi mereka yang mencari petunjuk, cahaya bagi hati yang mau mendengar. Ayat pertama, Alif Lam Mim. Huruf-huruf ini dikenal sebagai mutasyabihat, ayat-ayat misterius yang maknanya hanya Allah yang mengetahui. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 7, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Allah lebih mengetahui maksudnya. Saat kita membaca huruf-huruf ini, kita diingatkan bahwa akal manusia punya batas. Ada perkara yang hanya bisa kita serahkan pada hikmah Allah. Al-Quran, meski tersusun dari huruf-huruf biasa, tetaplah mukjizat yang tak tertandingi, rahmat, petunjuk, dan cahaya bagi hati yang mau merenung. Ayat kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fih huda lil muttaqin." Kitab ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Frasa "tidak ada keraguan" menegaskan bahwa Al-Quran adalah kebenaran murni, tak tercampur kesalahan manusia, turun langsung dari Rabb semesta alam, sebagaimana ditegaskan dalam surah As-Sajdah ayat 2. Bayangkan, Al-Quran seperti sepasang kacamata. Jika kita enggan membuka mata, kacamata itu tak berguna. Demikian pula Al-Quran, hanya bermanfaat bagi hati dan pikiran yang terbuka, mau merenungi, meyakini, dan mengamalkannya. Inilah inti takwa, kesadaran penuh dan ketaatan kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ayat ketiga, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Mereka yang beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan. Beriman kepada yang gaib berarti percaya pada hal-hal yang tak kasat mata: Allah, malaikat, surga, neraka, dan takdirnya. Iman ini menjadi jangkar hati, meneguhkannya di tengah godaan dunia. Menegakkan salat bukan hanya gerakan dan bacaan, tetapi juga syarat, waktu, tempat, dan kekhusyukan. Nabi SAW bersabda, "Amalan pertama yang dihisab di hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya." Abu Dawud 864. Setiap rakaat
adalah latihan disiplin, melatih hati dan tubuh agar lebih siap menghadapi ujian hidup. Menafkahkan rezeki, baik di masa lapang maupun sempit. Membersihkan jiwa dari keserakahan dan menumbuhkan tawakal kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 134. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Infak bukan sekedar kewajiban orang kaya, tapi cara menjaga diri dari kefakiran hati dan jiwa. Saat kita memberi dengan ikhlas, kita belajar bahwa rizki tak pernah benar-benar berkurang dan bahwa Allah selalu cukup bagi hambanya. Ayat keempat, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dan mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan sebelum kamu, serta yakin akan adanya akhirat. Keimanan mencakup percaya pada kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, dan Zabur, meski pedoman hidup kini berlandaskan Al-Quran. Keyakinan penuh pada akhirat membentuk perilaku kita, mengingatkan bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi di dunia maupun di akhirat. Keyakinan tanpa ragu melahirkan ketenangan hati dan mendorong kita hidup dengan tujuan dan kejujuran. Ayat kelima. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Muflihun, orang-orang yang benar-benar sukses, bukan hanya selamat di akhirat, tetapi juga merasakan kedamaian batin di dunia. Nabi SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara konsisten, meski sedikit. Bukhari 6464, Muslim 783, Tirmidzi 2948. Membaca Al-Quran secara rutin, merenungi maknanya, dan mengamalkannya dalam kehidupan, itulah tanda kesuksesan sejati. Sekarang, mari kita tarik napas sejenak, merenungkan hikmah dari 5 ayat ini. Iman bukan sekadar percaya, tapi tercermin dalam sholat, infak, dan keyakinan penuh. Keimanan yang utuh menuntun perilaku sehari-hari. Petunjuk dan keberuntungan hakiki adalah hasil dari iman dan amal yang konsisten. Membaca dan merenungi Al-Quran adalah cara memperbarui ikrar tauhid kita, meneguhkan pengharapan dan ketergantungan kita kepada Allah. Bayangkan, setiap ayat ini seperti cahaya lembut yang menyinari hati, perlahan menyingkirkan gelapnya kebingungan dan keraguan. Setiap kata adalah pengingat akan kasih sayang Allah, kekuasaannya, dan tanggung jawab kita sebagai hamba. Ketika kita membaca Al-Quran, jangan terburu-buru. Dengarkan, resapi, dan biarkan maknanya meresap ke dalam jiwa. Rasakan bagaimana ayat-ayat ini menenangkan, menyejukkan hati,
dan menumbuhkan rasa syukur. Dengan begitu, sholat, infak, dan semua amal kita menjadi lebih hidup, lebih bermakna, dan lebih dekat kepada Allah.